Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Iqbal Aulia dari tingkat 1 Kemat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai komposisi fungsi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rani Sugiyarni SPD MPD dengan mata kuliah yaitu Matematika Dasar. Materi yang akan saya sampaikan dalam materi komposisi fungsi ini diantaranya kita akan mengulang sedikit mengenai pengertian relasi antara dua himpunan, pengertian fungsi dan pemetaan, kemudian baru masuk ke notasi fungsi komposisi, pengertian komposisi fungsi, sifat-sifat komposisi fungsi, syarat fungsi komposisi, dan menentukan nilai suatu fungsi komposisi. Materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai relasi. Relasi adalah hubungan yang dapat terjadi di antara anggota dari dua buah himpunan. Bisa dilihat dari diagram panah di bawah. Anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4, kemudian anggota himpunan B yaitu 4, 5, 6, dan 7. Relasi antara anggota himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan sebagai 3 kurangnya dari. Karena 1, 3 kurangnya dari 4, 2, 3 kurangnya dari 5, 3, 3 kurangnya dari 6, dan 4, 3 kurangnya dari 7. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Suatu fungsi dapat disajikan dengan lambang pemetaan, bisa dilihat. Jadi, setiap anggota himpunan A ini dipetakan oleh suatu fungsi, yaitu fungsi F, dengan tepat satu pasangan di himpunan B. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi dari komposisi fungsi. Komposisi fungsi dinotasikan dengan seperti huruf O, itu dibacanya komposisi atau bundaran. Jadi misalkan pada contoh di bawah, itu dibacanya F komposisi GX atau F bundaran GX. Kemudian yang di bawahnya lagi, itu bisa dibaca G komposisi FX atau G bundaran FX. Kemudian untuk memahami apa itu komposisi fungsi, di sini saya memiliki sebuah ilustrasi. Misalkan kita memiliki dua buah mesin, yaitu mesin pertama dan juga mesin kedua. Di mana mesin pertama ini kita analogikan sebagai fungsi G. Dan mesin kedua kita analogikan sebagai fungsi F. Kita mempunyai sebuah bahan baku, yaitu gelondongan kayu. Kita misalkan dengan X. Kemudian kita proses atau kita produksi gelondongan kayu tersebut ke dalam mesin pertama. Kemudian menghasilkan papan-papan kayu. Jadi menghasilkan GX. Di mana gelondongan kayu ini diproduksi oleh mesin pertama. Kemudian tidak selesai sampai di situ, papan-papan kayu ini kita produksi atau kita olah lagi dengan mesin kedua dan menghasilkan kertas-kertas. Jadi, GX kita operasikan lagi dengan fungsi yang lain yaitu fungsi F sehingga menghasilkan F dalam kurung GX. Agar kita lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan komposisi fungsi, di sini saya memiliki ilustrasi yang lain. Misalkan kita mempunyai 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C. Di mana anggota himpunan A ini adalah X. Kita akan memetakan X ini ke himpunan B dengan sebuah fungsi, yaitu fungsi F. Jadi, F memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Bisa dilihat di atasnya cara penulisannya, menghasilkan Fx. Kita baca dari kanan ke kiri, yaitu X dipetakan oleh F. Kemudian, Fx ini kita akan petakan lagi dengan sebuah fungsi yang lain, yaitu fungsi G, sehingga menghasilkan G dalam kurung Fx. Kita baca lagi dari kanan ke kiri, X dipetakan oleh fungsi F menghasilkan Fx, kemudian Fx kita petakan lagi dengan fungsi yang lain yaitu G menghasilkan G dalam kurung Fx. Maka G dalam kurung Fx ini adalah komposisi dari fungsi F dan juga fungsi G.
dari himpunan A ke himpunan C dapat dituliskan dengan G bundaran Fx. Maka G bundaran Fx ini akan sama dengan G dalam kurung Fx. Begitupun sebaliknya, misal terdapat F bundaran Gx, maka itu akan sama dengan F dalam kurung Gx. Maka bisa kita simpulkan bahwa komposisi fungsi itu adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada sehingga menghasilkan suatu fungsi yang baru. Kemudian yang akan kita bahas itu mengenai sifat-sifat dari komposisi fungsi. Sifat-sifat komposisi fungsi itu ada 3. Yang pertama ada tidak komutatif, di mana F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Contoh, kita memiliki suatu fungsi Fx yaitu 2x plus 1 dan Gx yaitu x minus 2. Tentukan F bundaran Gx dan G bundaran Fx-nya. Untuk F bundaran Gx, kan tadi sudah dijelaskan bahwa F bundaran Gx itu akan sama dengan F dalam kurung Gx. Kemudian kita perhatikan fungsi yang berada di luar kurung, yaitu fungsi F. Kita ganti semua X yang ada pada fungsi Fx dengan Gx. Jadi 2 kali X minus 2 ditambah 1. Maka F bundaran Gx-nya yaitu 2X minus 3. Kemudian untuk G bundaran Fx, kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa G bundaran Fx itu adalah G dalam kurung Fx. Kemudian kita perhatikan fungsi yang berada di luar kurung, yaitu fungsi G. Kita ganti semua X yang ada pada fungsi Gx dengan Fx, maka 2X plus 1 minus 2. Maka G bundaran Fx-nya 2X minus 1. Maka terbukti bahwa F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Sifat komposisi fungsi yang kedua yaitu asosiatif. Misalkan kita mempunyai F bundaran G bundaran Hx, 3 fungsi. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara ingin F bundaran Gx terlebih dahulu, baru hasil dari F bundaran Gx-nya kita operasikan ke atau kita petakan ke fungsi H. Itu hasilnya akan sama saja ketika kita akan mengerjakan yang G bundaran Hx terlebih dahulu, baru hasilnya kita petakan ke fungsi F. Kemudian yang ketiga itu memiliki elemen identitas, yaitu identitas sama dengan X. Nah, kita mengulang sedikit mengenai elemen identitas, di mana elemen identitas dari penjumlahan kan 0. Kenapa 0? Karena ketika dioperasikan dengan penjumlahan 0, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 ditambah 0 itu 3. 1 ditambah 0 itu 1. Kemudian untuk elemen identitas perkalian, kan 1. Karena ketika dioperasikan dengan perkalian 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 kali 1, 3. 2 kali 1 itu 2. Nah, elemen identitas dari komposisi fungsi adalah X. Misal, maka F komposisi identitas itu pastinya akan sama dengan identitas komposisi Fx, itu akan menghasilkan Fx. Misal kita memiliki contoh soal, misalkan Fx-nya itu adalah 3x minus 2, dan identitasnya tadi kan sudah diketahui adalah X. Maka tentukan F komposisi identitas dan identitas komposisi Fx-nya. Yang pertama yaitu F komposisi identitas, kita uraikan, maka F dalam kurung IX. Nah, kita ganti semua X yang ada pada Fx dengan X, maka tentunya akan menghasilkan 3X minus 2. Kemudian untuk identitas komposisi Fx itu akan identitas dalam kurung Fx, maka karena identitasnya itu X, maka sudah saja 3X minus 2. Selanjutnya yaitu syarat dari komposisi fungsi. Suatu fungsi dapat dikomposisikan apabila yang pertama, fungsi komposisi G bundaran F. Jika fungsi F dan fungsi G memenuhi daerah hasil dari fungsi F itu beririsan dengan daerah asal dari fungsi G dan tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, fungsi komposisi F bundaran G. Jika fungsi F dan fungsi G-nya memenuhi daerah hasil dari fungsi G itu beririsan dengan daerah asal dari fungsi F
dan tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalkan soal yang pertama, kita mempunyai fungsi f(x) yaitu 2x min 1 dan gx-nya itu x kuadrat plus 3. Tentukan f bundaran gx-nya. Kita sudah tahu bahwa f bundaran gx itu adalah f dalam kurung gx. Kita ganti semua x yang ada pada fungsi fx dengan gx, maka 2 dikali x kuadrat plus 3 min 1. Maka 2x kuadrat plus 6 min 1, maka f bundaran gx-nya adalah 2x kuadrat plus 5. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu misalkan kita mempunyai gx 2x min 1, sedangkan f bundaran gx-nya sudah diketahui yaitu fx kuadrat ditambah 20x ditambah 23. Nah, tentukan fx-nya. Langkahnya yaitu kita tulis dulu f bundaran gx sama dengan 4x kuadrat plus 20x plus 23. Kemudian kita uraikan f bundaran gx-nya yaitu f dalam kurung gx. Tulis lagi. Kemudian kita, karena fungsi f-nya itu adalah yang dicari, maka kita ganti dulu gx-nya dengan 2x plus 1. Maka sama dengan, tulis lagi, f 4x kuadrat plus 20x plus 23-nya. Kemudian, untuk menyelesaikannya, 2x plus 1 kita misalkan dengan A atau variabel lain, itu terserah. Kemudian, x-nya itu akan A plus 1 per 2. Nah, kita kan sudah tahu bahwa 2x min 1 tadi kan dimisalkan dengan A, maka kita ganti FA. Nah, x-nya yang 4x kuadrat plus 20x plus 23, setiap x-nya tersebut kita ganti dengan, kita kan sudah tahu bahwa x-nya itu adalah A plus 1 per 2, maka FA sama dengan 4 dikali A plus 1 per 2 pangkat 2 ditambah 20 dikali A plus 1 per 2 ditambah 23. Kemudian sama dengan 4 dikali A kuadrat plus 2A plus 1 per 4 ditambah 10A ditambah 10 ditambah 23. Kemudian FA-nya itu menghasilkan A kuadrat plus 12A ditambah 34. Nah, itu baru FA. Sedangkan yang ditanyakan adalah Fx. Kemudian kita ganti saja variabelnya dengan X. Maka X kuadrat plus 12X tambah 34. Nah, di sini saya memiliki latihan soal, yaitu 5 butir soal. Mohon dikerjakan supaya pemahaman kita lebih paham atau juga lebih dalam mengenai fungsi komposisi ini. Nah, buku sumber atau referensi yang saya gunakan yaitu buku Matematika SMA kelas 11 jilid 2. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya mungkin kurang dapat dipahami. Mohon maaf. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.